Kepala aku nggak masuk cuy. Ini dari belakang bang. Oh gini. Iya. Oh iya enak bro. Jadi nggak malu ketemu orang. Berat banget. Ini saya baru di sini doang ya. Gimana muter-muter berkilo-kilo sambil ngangkat joget-joget gitu. Sebagai generasi muda, saya merasa khawatir adat budaya asli warisan Jakarta akan hilang karena tergerus modernisasi. Salah satunya, budaya Jakarta yang masih sering saya lihat adalah ondel-ondel yang sudah ada sejak tahun 1600-an. Bukan dipertunjukkan seni budaya, tapi saya sering sekali menjumpai warisan budaya tersebut dipakai untuk mengamen, mencari uang recehan. Tidak sedikit ondel-ondel yang saya jumpai bentuknya sudah kotor, lusuh, hampir hancur bahkan. Dan saya akan membahasnya di Metropolis kali ini. Nah, pemirsa, hari ini saya sedang di daerah Pinang Ranti, Jakarta Timur, tepatnya di Sanggar Oplet Robet. Dan sekarang saya mau ketemu pemimpin sanggar tersebut. Kita mau ngobrol tentang ondel-ondel dan beliau juga salah satu pengurus LKB. Kita masuk yuk. Itu dia tuh Pak Haji Google tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah Kong, ada yang mau belanja kali ini? Orang mana bang? Nggak tahu. Masuk. Waduh, sibuk kayaknya nih. Pak Haji Google. Sehat, berkah. Alhamdulillah. Dari mana? Saya Adit nih dari program Metropolis Jak TV. Oh iya, Masya Allah. Iya. Mau ngeborong maksudnya? Wah, ntar belakangan. Ini lagi ada kegiatan apa nih? Ini lagi ngegerecokin. Bang. Gerecokin orang kerja. Oh Bang Ari. Lagi Bekong biasanya suka nyunatin orang. Itu bengkong. Gimana nih Bang? Ini lagi kegiatan apa nih Bang Ari? Ini sekarang lagi kebenaran salah satu divisi dari Sanggar Oplet Robet itu ada yang bisa ya, istilahnya untuk karya bikin ondel-ondel nih, sepertinya Bang Bekong nih bikin ondel-ondel. Nah hari ini coba ya di sela-sela pandemi tetap berkarya, berkegiatan, tetap membuat ya minimal souvenir lah, ya buat souvenir kalau ada tamu atau apa, kalau ada yang mau belanja juga ada yang beli itu kan, jadi nggak keburu-buru, jadi ada stok gitu loh. Makanya sengaja Bang Bekong di sini pokoknya diisi aja deh kegiatan di sini gitu kan, daripada ini melompong begitu aja kan, ntar jadi sarang demit lagi. Ya. Kan. Jangan. Ada demitnya datang. Ya. Bukan. Nah ini sebenarnya barang-barangnya juga bukan barang-barang yang susah dicari. Ini bambu-bambu bekas yang nggak dimanfaatin orang, ya dikreasiin deh, dipotong, ya kan. Ini bahan-bahan yang udah yang belum, terus kepalanya, badannya. Nah ini udah mentahnya itu udah mulai jadi, ya kan. Nah ini yang udah pada jadi ininya nih. Cakep banget. Nih udah jadinya nih Bang. Coba. Nih karya dari Bang Bekong nih. Tuh. Ini kalau gini dijual berapa nih Bang Haji? Ya kalau dijual yang gini. beginian sekitar 250-an nih kurang lebih deh. Ya Kong ya? Kita 2,5. Bagus banget. Ini buat souvenir gitu ya? Iya buat souvenir. Jadi kalau misalnya ada kegiatan terus ya ada tamu ya kan datang ke sanggar.
untuk ya sowan dan segala macamnya kita kasih kenang-kenangan deh. Dari opletnya ada gambar biar kecil, ada gambar opletnya nih. Opletnya ngangak begitu ngedengak. Maskot oplet. Nah tadi kalau ngomongin sanggar, nih Bang Haji Kubil, nih sanggar berdiri udah berapa lama nih? Ini sanggar sebenarnya berdirinya sih kalau dikata berdirinya udah lama, cukup lama ya. Cuman secara legal kita membuat istilahnya surat menyurat itu tahun 2010. 2010. Kalau awalnya itu 2001. Bermula sebenarnya dari kita kongko-kongko ngobrol-ngobrol. Dulu kan kita lebih kebanyakan kan waktu zamannya kita masih bujangan. Dulu nih masih bujangan, cerita nih kalau cerita ya. Sekarang? Jadi sekarang ya alhamdulillah udah bukan bujangan, bujingin. Jadi dulu ngumpul, kita komunitas, kita punya sanggar di Condet. Sanggar Cagar Budaya, masih zamannya sekolah, terus sampai lulus sekolah kita bermukim di sana. Terus kita punya pimpinan udah almarhum, dia mudah-mudahan husnul khotimah. Ya terus akhirnya kita cerai nih, kan ke sono kemari, sana kemari. Akhirnya kita ngumpul di rumah masing. Akhirnya punya niatan, daripada kita ngumpul nyusahin orang tuan rumah gitu kan, kita ngumpul ke rumah si Pulan, kan gak enak juga kan. Ngumpul masih Pulan gak enak kan, kita ngobrol suka sampai malam. Akhirnya ya alhamdulillah 2001 kita bikin apa nih, kita ada dia anggap aja deh Cagar Budaya, kita anggap itu adalah cikal bakal kita gitu kan. Udah anggap bukannya kita kubur, artinya itu menjadi kenangan yang nggak bakal kita lupain. Kita bikin apa nih namanya, kumpul-kumpulnya apa namanya, ada yang bilang ini akhirnya kita oplet. Ya kita kan punya kendaraan yang udah nggak jalan lagi nih. Jakarta jadi ikon kendaraan umum gitu kan, oplet. Ya udah oplet apa, bikin aja oplet J, tadinya oplet J, kurang enak kalau oplet J gitu kan. Oplet J maksudnya oplet Jakarta gitu kan. Sekarang kita aja cari oplet kendaraan, terus agak-agak kelihatan ke barat-baratan deh, agak ke bule-bulean gitu. Apaan? Robet. Oh iya, terus kita singkat apaan? Oplet, robet, ocehan, plesetan. Robetnya apa? Rombongan Betawi. Jadi gitu. Jadi biar masuk kekiniannya juga masuk. Iya, kalau orang bilang jadi milenium gitu. Gimana? Milenium. Kegiatannya apa aja nih Bang? Kalau kegiatannya sih alhamdulillah ya, kita juga sering kerjasama dengan Dinas Pariwisata Kebudayaan DKI dari zamannya Pak Sutioso. Kita juga terus kita kerjasama dengan TV juga, TVRI dan TV swasta juga pernah gitu. Artinya ya itu sebenarnya kita juga ada program pagelaran setiap tahun yang kita bikin lenong. Tapi kita bikin lenong nih, lenong bangsawan yang pakaiannya kerajaan gitu, Betawi kerajaan, yang di satu sisi kalau di kerajaan bahasanya pakai bahasa Melayu, Dinda, Kakanda, Tuan Raja segala macam. Tapi kalau di perkampungan pakai bahasa Betawi kayak begini nih, bahasa sehari-hari. Dan kostumnya juga agak digretin sedikit, dinaikin pakai kostum kerajaan. Tergantung perannya. Gitu. Nah, sebenarnya kita punya program kemarin bulan Juni sama bulan Desember untuk main di tim, ya kan? Selama 2 kali istilahnya bulan Juni dan akhir Desember. Tapi karena memang suasana Covid akhirnya semuanya gagal. Doain aja mudah-mudahan 2021 kita tetap bisa memberikan apa ya, semacam ya kontribusi lah untuk seni budaya Betawi khususnya lenong untuk ya kita programin jadi pagelaran gitu. Ani secara pribadi nggak pernah lupa omongan dari Ma Haji Nori bahwa dibilang, Tong, gue boleh mati tapi seni Betawi jangan sampai mati. Artinya kan ini punya tanggung jawab kita nih, ya, terutama Ani sebagai orang Betawi yang notabene lahir di Betawi, ya kan, nyari rezeki di Betawi, bahkan buang hajat juga di Betawi. Jadi ya itulah punya kepedulian untuk seni budaya Betawi. Makanya lahirlah ya teman-teman punya komunitas di sini, alhamdulillah dengan keterbatasan segala macam, bangunan dari model kayak kandang burung, akhirnya sekarang kandang burungin agak kerenan dikit deh gitu, ada stage-nya, ya kan? Terus kita punya kantor, punya ruang pertemuan, berkah itu sih. Berarti tujuan Oplet Robet melestarikan budaya Betawi gitu Bang? Intinya itu sih, tapi sebenarnya sih nggak cuma Betawi, tapi lebih dominan kita ke Betawi, lebih dominan kita Betawi, karena memang kalau bukan kita siapa lagi, itu aja sih sebenarnya itu. Sebenarnya nih Bang Kubil, saya ini datang ke sini lahir dari keresahan saya pengen
mengulik tentang ondel-ondel. Nah ini nih, kalau bicara soal ondel-ondel sebenarnya mohon maaf. Kenapa itu? Ini udah enek. Bukan enek nih ondel-ondelnya. Ondel-ondel sekarang udah kemana-mana. Ya udah kemana-mana. Kemana-mana sih nggak apa-apa kalau ditangkap. Ini kemana-mana. Ondel-ondel kesian. Tengah bolong kadang-kadang sampai ngap. Ondel-ondel kesian apa palingnya sampai miring. Salah satunya itu tuh Bang Kubil. Tapi saya mau tahu dari sejarahnya dulu. Ya kalau dari Bang Kubil kan banyak tuh macam-macam versinya tuh. Iya. Kalau ondel-ondel kalau semengetahuan Bang Kubil bahwa ondel-ondel itu sebenarnya kalau dulu itu buat apa ya, kalau dibilang buat ngusir tolak bala lah, kalau orang Betawi bilang tuh tolak bala gitu kan. Makanya kalau ondel-ondel yang dulu itu serem gak kayak begini nih. Sekarang kan ini kalau ondel-ondel dulu tuh serem, becaling segala macam, matanya merah. Anak-anak jadi serem gitu kan, serem. Nah sekarang kekiniannya dengan kreatif teman-teman, terus udah banyak sanggar-sanggar yang memproduksi ondel-ondel. Jadi sekarang udah jadi souvenir dan lebih soft gitu kan. Warna-warnanya juga nggak terlampau ini, lebih yang nggak merah banget gitu, nggak serem banget. Jadi anak-anak juga senang gitu kan. Coba aja pikirin kalau misalnya ondel-ondel serem gitu, nggak mungkin anak-anak jadi nggak senang kan gitu loh. Makanya sekarang terus dia punya rambutnya ya kan, warnanya sekarang cakep-cakep banget gitu. Jadi ya itu sebenarnya. Berarti udah dirubah fungsinya dari dulu sekarang. Dulu kan sebenarnya sih nggak dibilang rubah fungsi juga enggak sih ya, cuman yang namanya budaya kan kadang-kadang berkembang tanpa meninggalkan akar yang memang udah dari leluhur yang kita punyain. Sampai ini karena memang jujur kalau Betawi itu kan nggak lepas dari identik dengan apa ya, kalau boleh dibilang dengan unsur religinya gitu kan. Betawi lebih dekat. Makanya sekarang ondel-ondel kadang-kadang dipakein ini pakai 25 gitu. Kenapa 25 gitu kan? Itu Rasul 25. Terus kan ada ininya warnanya hijau. Kenapa lebih identik dengan Islami gitu. Hal-hal seperti itu sih, ngambilnya seperti itu. Berarti di setiap detailnya sekarang ada filosofinya tentang agamanya. Ya, lebih diperkenalkan seperti itu, lebih mendekati itu.